murid Yesus dalam program baca Alkitab bersama kelompok Bible Study Ladies of the Fellowship. Kita akan coba mengeksplor Yohanes 6 dengan pertolongan Roh Kudus. Kita gali di awal-awal, di ayat pertama sampai ke-15. Di situ sudah familiar dengan cerita Yesus memberi makan 5.000 orang lewat 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, jadi bagaimana mereka datang ke Tiberias untuk mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Ada 5.000 orang. Nah, Tuhan Yesus meminta kepada Filipus untuk menyediakan makanan, tapi tidak ada makanan, tidak ada tempat. Oleh karena itu, adalah seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Pada waktu Tuhan setelah mengucapkan syukur dan semua orang duduk dan roti itu dibagi-bagi, 5.000 orang laki-laki bisa makan dan memiliki sisa 12 bakul. Setelah malam hari, Tuhan Yesus menyingkir dari Tiberias. Kemudian murid-murid dalam perjalanan mau ke Kapernaum. Nah, di tengah jalan mereka menghadapi badai gelombang. Sekali lagi Tuhan Yesus menyatakan dirinya berjalan di atas air dan menghardik gelombang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa, baik di alam fisik maupun di alam roh. Seperti yang kita lihat ini, surga dan dunia materi ini semua dijadikan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Oleh karena itu kedaulatannya, perintah-perintahnya itu berlaku untuk baik dunia fisik maupun dunia non fisik. Oleh karena itu gelombang pun bisa dihardik dan berhenti. Dan sebelumnya dengan 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang bisa menikmati makanan. Jadi memang Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatunya. Dia Allah yang Maha Kuasa. Nah, setelah itu melihat Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di Tiberias, maka murid-murid yang 5.000 orang itu mereka segera bergerak ke Kapernaum dan mereka bertemu. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang Yahudi itu mencari Dia karena mereka melihat tanda-tanda yang mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka berharap bisa menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja buat orang Yahudi. Tapi Tuhan Yesus mengatakan di ayat ke-27, bekerjalah bukan untuk makanan yang binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa dengan materainya. Jadi murid-murid menanyakan tanda apa yang bisa kami percayai supaya mereka percaya kalau nenek moyang mereka melihat mana di padang gurun. Sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu sudah melihat tanda-tanda, sudah melihat Yesus yang diutus oleh Bapa, kamu sudah melihat Mesias, ya. Jadi Tuhan Yesus katakan di ayat ke-35, akulah roti hidup itu. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Terus dikatakan juga sesungguhnya di situ di ayat yang ke 53 ya, 53 juga dijelaskan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Jadi supaya memiliki hidup di dalam diri kita, makan daging Anak Manusia dan minum darahnya. Mereka menjadi bingung bagaimana mereka cara memakan daging dan minum darah Anak Manusia. Tapi Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa firman itu menjadi manusia. Firman itu yang sifatnya rohani. Dalam ayat 63 dikatakan perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Nah, Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, yang menjadi daging dan darah,
Jadi pada waktu kita makan firman, maka kita mendapatkan hidup itu. Nah, jadi sekali lagi Tuhan Yesus menekankan bahwa dagingnya adalah benar-benar makanan dan darahnya adalah benar-benar minuman. Nah, Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa dia adalah roti hidup itu ya. Jadi untuk kita pun sebagai murid Yesus harus menjadi roti bagi orang lain, menjadi makanan. Kalau tubuh Yesus sudah dipecahkan kepada kita sehingga kita mendapatkan hidup, begitu juga kita pun akan dipecahkan tubuh kita memberikan firman, menyampaikan firman supaya orang lain pun mendapatkan hidup oleh karena pemberitaan firman yang kita lakukan, yang kita ajarkan. Tuhan Yesus memberkati.